Latar belakang terbentuknya negara Uni Soviet lahir dari runtuhnya Kekaisaran Rusia di bawah Tsar Nicholas II. Perkembangan industri memunculkan kelas kolektor dan borjuis, menimbulkan kesenjangan sosial. Kekalahan Rusia dari Jepang memperburuk ekonomi dan memperlemahkan kekuasaan Tsar. Revolusi berhasil menggulingkan Tsar Nicholas II. Kekuasaan sempat dipegang Alexander Kerensky dari Menshevik, namun gagal membawa perubahan. Serta Vladimir Lenin dari Bolshevik mengambil alih dengan paham komunisme, didukung Trotsky dan Stalin. Pada 30 Desember 1922, Uni Soviet resmi berdiri. Negara-negara bagian Uni Soviet: Lithuania, Latvia, Estonia, Georgia, Ukraina, Belarusia, Moldova, Kirgistan, Uzbekistan, Tajikistan, Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, Rusia, dan Kazakhstan. Pimpinan Vladimir Lenin. Melalui Revolusi Oktober, Vladimir Lenin membentuk pemerintahan Bolshevik Sovnarkom dengan reformasi tanah, hak buruh, dan pendidikan. Ia juga memberi kesempatan bangsa non-Rusia untuk merdeka. Namun, setelah Vladimir Lenin wafat, terjadi perebutan kekuasaan. Stalin mengarahkan Trotsky melalui intik politik, sehingga Stalin menjadi kepemimpinan baru Uni Soviet. Pemimpinan Joseph Stalin. Stalin dikenal sebagai diktator paling keras. Melalui rencana 5 tahun, ia memaksa industrialisasi dan kolektivasi pertanian yang berujung pada kelaparan besar seperti Holodomor di Ukraina 1932 hingga 1933 yang menewaskan jutaan orang. Untuk mempertahankan kekuasaan, Stalin menciptakan rejim teror, ribuan orang menjadi korban Gestapo, sementara jutaan lainnya dibuang ke kamp kerja paksa Gulag. Tahanan dipaksa bekerja di tambang, hutan, atau proyek raksasa dengan makanan minim, suhu ekstrim, dan penyakit yang merajalela. Banyak yang meninggal menjadikan Gulag simbol penderitaan rakyat sekaligus sumber tenaga kerja murah bagi pembangunan Soviet. Selain itu, Stalin membangun kultus individu, menggambarkan dirinya sebagai bapak bangsa yang harus dipuja. Kritik dilarang, ketakutan pun menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Meski penuh kekerasan, Stalin membawa Soviet menjadi kekuatan besar dalam Perang Dunia II. Ia memimpin kemenangan melawan Nazi Jerman di Stalingrad dan Berlin. Joseph Stalin wafat pada 1953. Kekuasaan kemudian jatuh ke Georgy Malenkov, meski jejak otoriternya masih membekas kuat. Kepemimpinan Georgy Malenkov. Malenkov mengambil alih pasca wafatnya Stalin. Namun, ia lemah karena tidak memegang jabatan sekretaris partai. Nikita Khrushchev yang lebih kuat dalam struktur partai berhasil menyingkirkan Malenkov. Kepemimpinan Nikita Khrushchev. Setelah Malenkov lengser, kepemimpinan jatuh ke Nikita Khrushchev yang berbeda jauh dari Stalin. Ia meluncurkan kebijakan destalinisasi, yaitu mengecam kultus individu Stalin, mengungkap kejahatan politik masa lalu, membebaskan banyak tahanan Gulag, dan melonggarkan sensor seni budaya. Dalam bidang ekonomi, ia menjalankan Virgin Lands Campaign untuk membuka lahan pertanian baru di Kazakhstan dan Siberia. Meski hasilnya tidak terlalu sukses, Uni Soviet juga meraih prestasi luar biasa di luar angkasa, yaitu Yuri Gagarin 1961 yang menjadi manusia pertama di orbit, menegaskan keunggulan Uni Soviet di mata dunia. Namun, sikap keras Khrushchev terhadap Barat membuat dunia tegang, terutama pada saat krisis rudal Kuba di tahun 1962 ketika Uni Soviet menemukan rudal nuklir di Kuba dan hampir memicu perang nuklir. Sebelum akhirnya ia menarik mundur setelah bernegosiasi dengan Presiden AS yaitu John F. Kennedy. Ketika dianggap kompulsif, sering terburu-buru dalam kebijakan, dan gagal memperbaiki ekonomi dalam negeri, Nikita Khrushchev akhirnya digulingkan pada tahun 1964 dengan rekannya sendiri, yaitu Leonid Brezhnev, yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris jenderal yang kemudian ia naik menggantikannya. Kepemimpinan Leonid Brezhnev.
Leonid Brezhnev memimpin Uni Soviet sejak tahun 1964 setelah dimenggulingkan Khrushchev. Ia berkuasa lebih dari 18 tahun. Ia memperkuat Uni Soviet sebagai kekuatan militer besar, terutama dengan senjata nuklir, dan menegaskan dominasi di Eropa Timur melalui doktrin Brezhnev, yaitu kebijakan yang memperbolehkan intervensi bila ada negara blok timur menyimpang dari komunisme. Kebijakan ini tampak jelas pada musim semi Praha di tahun 1968 ketika Cekoslowakia mencoba melakukan reformasi politik ekonomi yang lebih liberal. Brezhnev menganggapnya sebagai ancaman sehingga Soviet bersama sekutu menginvasi Praha untuk memadamkan gerakan tersebut. Meski membawa stabilitas politik, era Brezhnev ditandai stagnasi ekonomi, birokrasi yang lamban, dan kelangkaan barang pokok. Situasi makin memburuk saat Soviet mengirim pasukan ke Afghanistan pada tahun 1979 untuk mendukung rezim komunis. Perang ini berlarut-larut, menewaskan ribuan tentara, menguras ekonomi, dan merusak citra internasional Soviet. Мне кажется, она нам не нужна, и никому на этой войне не нужна в Афганистане. Нужно это бесполезно, мне кажется. Это была чья-то грубейшая политическая ошибка. Хотелось, конечно, знать, чья именно конкретно. Brezhnev wafat pada 10 November 1982. Ia dikenang sebagai pemimpin yang menjaga stabilitas, tetapi meninggalkan warisan stagnasi ekonomi, represi politik, serta konflik besar di Eropa Timur dan juga Afghanistan. Yuri Andropov berusaha memberantas korupsi dan meningkatkan disiplin. Ia mulai reformasi kecil di ekonomi, tetapi wafat sebelum melanjutkan programnya. Kekosongan kepemimpinan kemudian diisi oleh Konstantin Chernenko. Kepemimpinan Konstantin Chernenko memimpin singkat pada tahun 1984 sampai 1985. Namun, kesehatannya buruk. Ia wafat dalam 1 tahun masa jabatannya. Setelah itu, Mikhail Gorbachev naik menjadi pemimpin baru di Uni Soviet. Pemimpinan Mikhail Gorbachev. Gorbachev menjadi sekretaris jenderal terakhir sekaligus presiden pertama Uni Soviet. Ia meluncurkan perestroika atau restrukturisasi ekonomi dan glasnost atau keterbukaan politik. Reformasi ini membuka pintu investasi asing. Simbol paling mencolok adalah dibukanya restoran McDonald's di Moskow pada 1990. Restoran cepat saji Amerika itu menjadi tanda keterbukaan baru Uni Soviet terhadap dunia barat, sekaligus memperlihatkan kontras antara sistem kapitalisme dan komunisme. Namun kebijakan ini juga melemahkan kontrol pusat. Konstitusi memberi hak republik untuk melepaskan diri, memicu gelombang separatisme. Kehidupan masyarakat. Yang pertama, kebebasan berpendapat terbatas. Kritik terhadap pemerintah sering disensor atau dihukum. Ekonomi dikendalikan negara melalui sistem komando. Semua alat produksi milik negara untuk kesetaraan sosial, meski praktiknya tidak efisien. Akhir peristiwa. Pada tanggal 25 Desember tahun 1991, Gorbachev mundur sebagai presiden. Sehari kemudian, Uni Soviet bubar menjadi 15 negara merdeka. Penyebab utamanya, krisis ekonomi, kegagalan sistem komando, reformasi Gorbachev yang kontraktif, serta perang Afghanistan yang melemahkan, serta gerakan separatis di Republik-Republik Soviet. Just